Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Hari ini sebelum belajar, mari kita sebentar yal-yal dulu ya. Seperti biasa. Siap? Siap. Siapa kita? Siswa SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 13 Garut? Pasti bisa ya. Oke, terima kasih. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Oke, Bapak sekarang sebelum belajar mengecek kerapihannya ya. Krisma, kenapa pakai jaket? Lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Oke, gak masalah. Yang lainnya sehat kan? Ya, Bapak harapkan Krisma minggu depan cepat sehat ya, atau sehat kembali. Oke, anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan mengenai materi minggu yang lalu. Coba siapa yang ingin menyimpulkan materi minggu kemarin? Tisa, silahkan. Minggu kemarin sudah dijelaskan fotografis. Foto adalah cahaya dan grafis adalah lukisan. Pengertian dari fotografis adalah lukisan dengan cahaya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Itu ya minggu yang kemarin sudah dibahas. Selanjutnya ada yang lain? Oke, gak apa-apa. Dea. Kemarin membahas tentang jenis-jenis fotografi, diantaranya landscape, potret, sport, makro, freeze, dan lain-lain. Oke, itu ya. Jadi terima kasih sudah memberikan atau mengingat kembali materi yang sebelumnya. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, pada hari ini atau minggu ini Bapak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nah, yang perlu kalian kuasai pada pertemuan kali ini, pertama harus bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis kamera. Kedua, harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Yang ketiga, harus bisa menganalisis tentang jenis kamera dan alat bantu fotografi. Keempat, harus mampu melakukan pengoperasian dasar mengenai kamera dengan benar. Keempat, harus mampu mendemonstrasikan pengoperasian kamera juga dengan benar. Ya, dan terakhir, harus mampu menciptakan gambar sesuai dengan teknik fotografi dengan benar juga. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian atau Bapak harap kalian bisa pada pertemuan kali ini. Anak-anak, supaya lebih menyenangkan sebelum ke pembelajaran, Bapak akan memberikan soal berbentuk game untuk melihat kemampuan awal kalian. Coba disiapkan handphonenya dan masuk ke Google Classroom. Setelah itu cari menu pretest. Silahkan. Sudah masuk? Sudah. Oke, siap-siap kita kerjakan. Hanya 5 soal saja. Oke, siap-siap. Silahkan kerjakan.
Dipercepat ya, waktunya hanya 5 menit saja. Tes beres acan. Tes nyuyas. Tes can acan ieu. Bisa udah? Atas. Sok bereskan tos ya. Tos. Lanu acannya. Ah, tos lah. Oke, selesai. Nah, di sini peringkat satunya Wapik ya, kedua Repi, dan ketiga Ilham. Tepuk tangan dulu. Karena ini hanya mengetes kemampuan awal, jadi yang memiliki nilai rendah pun tidak masalah. Kita masih akan mempelajari mengenai materi ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan masalah. Ya. Bisa kalian lihat di sini permasalahannya pada era sekarang banyak perusahaan atau pengusaha menggunakan konten fotografi untuk pemasaran iklan atau menarik minat dari pelanggannya. Ya, sudah banyak ada yang memiliki medsos di sini. Ada ya, sering melihat ya pemasaran menggunakan konten fotografi pada media sosial, contoh ada pada Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain ya, atau marketplace juga Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, yang menjadi masalahnya kita harus bisa menganalisis apa pengaruh jenis kamera terhadap hasil fotografi. Kemudian apa pengaruh alat bantu kamera terhadap hasil fotografi juga. Dan ketiga, bagaimana teknik dalam membuat konten promosi yang menarik lewat sebuah foto. Nah, itu permasalahan yang kita akan cari solusinya pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, kita akan belajar dulu materi mengenai kamera. Ya, bisa kalian lihat kamera itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sebuah kamar atau room. Coba ada yang tahu kenapa disebut kamar atau sebuah ruangan? Saya Pak. Oke, Wapik. Mungkin karena bentuknya kotak. Oke, bisa. Karena bentuknya itu kotak seperti kamar. Ya. Ada yang lain yang menambahkan?
Ya, silahkan Repi. Karena bisa menyimpan gambar. Karena bisa, oke, bagus juga. Karena bisa menyimpan gambar. Itu sudah hampir tepat ya, mengenai pengertian kamera itu sebuah ruangan. Nah, supaya lebih jelas di sini Bapak ada contohnya. Lihat, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan kamera. Sejarah awalnya itu kamera ada kamera obscura yang bentuknya seperti kamar, kotak seperti itu. Tetapi ada lubang kecil tempat masuknya cahaya supaya area yang ada di luar dari kotak tersebut bisa terpotret di dalam kamar tersebut. Otomatis ada penyimpanan juga yang bisa mencetak gambar yang direfleksikan dari luar. Ya, sekalian lihat ini sejarahnya ada kamera obscura, ada kamera portable obscura, kamera danger type, kamera plat kering, kamera Kodak, kamera analog, dan sekarang yang banyak digunakan yaitu kamera digital. Jadi pada sejarahnya itu dari besar kamera itu seperti kamar, semakin kesini semakin mengecil, ya. Malahan di sini kamera digitalnya diperlihatkan kamera pocket, yaitu kamera yang bisa dibawa di saku. Nah, selanjutnya jenis-jenis kamera. Di sini Bapak sudah membawa ya, contohnya. Di sini ada kamera Nikon D5300 ya. Ini kamera DSLR. Yang kedua di sini ada kamera mirrorless yaitu Sony A6000. Nah, kenapa Bapak bawa contohnya supaya kalian lebih melihat detail benda nyatanya ya, untuk memotivasi kalian supaya lebih semangat lagi dalam mempelajari kamera. Nah, di sini jenis-jenis kamera itu dari yang termurah sampai yang termahal. Pertama ada compact digital yang tadi kamera saku. Kedua ada prosumer kamera. Ya, di sini agak meningkat dari kamera pocket. Kamera prosumer yang itu kamera semi pro. Jadi bagi yang belum biasa ke DSLR bisa belajar di sini prosumer kamera. Ketiga ada bridge kamera yang lebih mahal lagi. Kemudian ada kamera mirrorless yang tadi Bapak perlihatkan. Ada kamera semi pro DSLR sama yang tadi Bapak perlihatkan. Dan ada kamera beauty yang itu lebih mahal lagi karena kualitas gambarnya lebih bagus. Nah, dan terakhir ini biasanya digunakan oleh kameramen profesional atau di sebuah pertelevisian. Itu disebutnya kamera profesional DSLR. Ini lebih jernih lagi gambarnya, kemudian warnanya lebih detail lagi. Ini disebutnya medium format atau kamera DSLR profesional. Oke anak-anak, di sini Bapak perlihatkan dua gambar. Kalian harus bisa menganalisis ya. Apa perbedaan dari yang pertama gambar ke-1 memotret menggunakan handphone, yaitu menggunakan iPhone. Yang kedua ada dipotret menggunakan kamera Canon. Nah, kira-kira siapa yang bisa menganalisa apa perbedaannya? Oke, silahkan. Mungkin gambarnya lebih bagus. Gambarnya lebih Bagus. Oke. Menurut Rian, gambarnya lebih bagus. Apakah setuju? Setuju ya. Karena di sini gambarnya lebih detail. Ada yang lain melengkapi? Oke, Rijal. Mungkin kontras cahayanya lebih bagus. Kontras cahayanya lebih bagus. Bagus. Nah, bisa kita lihat juga ya, cahaya menggunakan handphone dan kamera itu berbeda. Itu lebih tepat lagi.
Satu orang lagi coba. Oke, silakan Ilham. Mungkin kalau di zoom gambarnya tidak pecah. Kalau di zoom gambar, oke tepat sekali. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, jadi jawaban dari Rian Rijan itu sangat tepat ya. Bahwa kalau foto hasil kamera pertama lebih bagus dalam segi warnanya, kedua dari kontrasnya, dan ketiga dari ketajamannya. Jika di zoom tetap masih bagus. Oke. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pengenalan kamera DSLR supaya kalian mengenal dasar-dasar teknik menggunakan kamera. Karena memang kalau mode otomatis itu lebih mudah, gampang ya, kita tinggal jepret-jepret saja. Tetapi jika ingin menghasilkan gambar yang lebih dramatis, lebih menarik lagi, lebih estetik, kita harus mengenal mengenai dasar-dasar kamera DSLR tersebut. Pertama ada aperture. Aperture itu yaitu bukaan lensa. Simulasinya seperti mata kita. Mata kita itu kan punya pupil. Pupil mata kita kalau siang hari kan banyak cahaya, itu mengecil. Tetapi kalau malam hari, karena kurang cahaya, pupil mata kita membesar. Ya. Yang kedua, ada shutter. Shutter itu kecepatan kamera menangkap gambar. Semakin cepat, maka semakin beku objeknya. Contohnya ketika memotret air hujan. Kalau shutter speednya tinggi, itu air hujannya menjadi diam, tidak bergerak atau blur. Tetapi kalau shutternya kecil, itu blur hasilnya. Dan terakhir ada ISO. ISO itu kepekaan kamera terhadap cahaya. Jadi kalau kalian menggunakan DSLR, kemudian ketika memotret di sore hari kurang cahaya, itu ISO-nya bisa ditinggikan. Sampai sini paham? Mengerti? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, di sini sebelum kalian praktek di kamera, alangkah baiknya kalian menggunakan simulator kamera ini supaya kalian benar dalam men-setting 3 unsur yang tadi, ISO, aperture, dan shutter speed. Karena jika tidak benar aturan tersebut, maka mengakibatkan kamera cepat rusak. Nah, jadi kalian harus memahami di sini dulu. Nanti ada linknya pada Google Classroom, ya. Ini akan dikerjakan ketika nanti kita diskusi. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai alat bantu fotografi. Di sini Bapak juga membawa ya beberapa alat bantu fotografi. Di sini ada flash, ada payung reflektor, ada trigger, ya, ada lampu flashnya. Nah, ini merupakan alat bantu fotografi. Tetapi selain ini ada yang lain. Pertama ada filter lensa, ada tundung lensa, ada tripod, ada slap unit, ada synchro cable, ada strobo, ada monopod. Kemudian ada kabel release, ada background, dan ada flash. Nah, selanjutnya ini yang ada payung reflektor. Ini bisa kalian lihat. Ada softbox. Kalau softbox itu yang bentuknya kotak, ya, beda dengan payung reflektor. Dan trigger yang seperti ini untuk men-trigger supaya ketika shutter ditekan pada kamera itu cahayanya langsung menembak. Nah, itu saja ya materi mengenai jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi serta pengoperasian dasar kamera DSLR. Nah, supaya kalian lebih paham, Bapak akan memberikan tugas ya, tetapi dengan kelompok. Secara kelompok, Bapak akan mengasihkan tugas untuk memahami lebih dalam mengenai jenis-jenis kamera, jenis-jenis alat bantu kamera, dan cara pengoperasian kamera. Oke anak-anak, untuk pembagian kelompok,
Bapak melihat dari hasil pretest yang tadi ya. Kelompok pertama ketuanya Wapik, anggotanya Krisma Ilham, Tisa dan Delista ya. Kelompok kedua ketuanya Repi, anggotanya Rian, Pera, Ratih dan Rijal. Silahkan kalian bentuk kelompoknya dan Bapak akan memberikan LKPD atau tugasnya. Untuk pengerjaan LKPD, pertama kalian harus mengerjakan mengenai jenis-jenis kamera. Cari ya di internet referensinya menggunakan keyword contoh jenis-jenis kamera. Kamera mirrorless A6000 atau kamera DSLR D5300 atau ada Canonnya juga bisa, Canon 700D. Yaitu contoh kameranya. Kemudian cari kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya tugas kedua, cari jenis alat bantunya. Contoh payung reflektor atau flash atau strobo. Cari kalian fungsi alat tersebut dan langkah-langkah penggunaannya. Dan tugas terakhir itu kalian mensimulasikan pada kamera SIM, bagaimana pengoperasian dasar kamera yang tentang ISO, aperture dan shutter speed. Itu tugas di kelompok ya. Referensinya dari internet. Setelah beres tugas-tugasnya, kita akan praktik ya di luar atau di lingkungan sekolah. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu tugasnya. Kemudian apabila ada yang kurang mengerti atau perlu ditanyakan, silahkan bertanya.
Oke, waktu kerja kelompoknya selesai. Silahkan untuk ketua kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Wapik dan Repi. Selanjutnya, siap-siap ya. Bapak akan mengacak siapa yang pertama presentasi antara dua kelompok ini ya. Menggunakan aplikasi ini. Siap. Bapak acak supaya deal siapa yang pertama presentasi. Oke, ternyata kelompok 2 dulu yang presentasi. Silahkan disiapkan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wapik. Sebelah kiri saya ada Bisa. Perkenalkan nama saya Dariska. Perkenalkan nama saya Krisma. di sini kami akan mempresentasikan tentang LKPD yang barusan kami kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan kamera. Yang pertama adalah kamera konsumer DSLR, yaitu Nikon D3100. Keunggulan kamera konsumer DSLR yaitu kualitas gambar yang lebih bagus karena sensor pada kamera yang lebih besar. Jadi kualitas tanggapannya cenderung lebih bagus dibanding dengan kamera kompak. Yang kedua ada fleksibel karena bisa dengan mudah berganti lensa sesuai kebutuhan. Kemudian ada kecepatan. DSLR lebih cepat dalam soal kecepatan rana atau kecepatan menangkap gambar. Startup dan juga shutter lag, jeda antara waktu menekan tombol bidik hingga gambar tersimpan. Ada lagi itu viewfinder optis yang bisa terlihat di jendela bidik akan sesuai dengan hasil yang terekam. Jangkauan ISO lebar, menggunakan kontrol manual, memiliki ruang ketajaman yang bisa diatur dengan leluasa, dan kualitas optik lebih baik. Kelemahan kamera konsumer DSLR yaitu harga yang lebih mahal dibandingkan kamera pocket maupun prosumer. Ukuran dimensinya tentu saja lebih besar dibandingkan dengan kamera pocket dan prosumer, dan kamera ini membutuhkan perawatan yang ekstra. Kemudian ada kamera mirrorless. Sony Wapik dua komponen dua poin ya. Tong shooting sok. Kemudian ada kamera mirrorless yaitu Sony Alpha A6000. Keunggulan kamera mirrorless adalah bentuknya yang kecil, hampir seukuran kamera saku, mudah dibawa kemanapun, dan lensa yang bisa diganti-ganti. Adapun kelemahan kamera mirrorless yaitu jendela bidik optik yang kurang efektif dan tombol tuas yang lebih kecil jika dibandingkan kamera DSLR. Yang ketiga ada kamera semi pro DSLR yaitu Canon EOS 700D. Keunggulan dan kelemahan kamera semi pro DSLR adalah memiliki banyak setting manual, menggunakan viewfinder jenis prisma, dan masih banyak di antara kamera semi pro yang merupakan kamera lawas. Kamera semi pro keluaran baru harganya kurang stabil atau lebih dari 10 juta rupiah. Oke. Silahkan yang lain. Oke, saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol tentang kamera. Sudah kalian perhatikan satu persatu kan? Yang pertama, video start atau stop. Yang kedua ada power switch. Dan yang ketiga ada shutter release. Yang keempat, exposure count. Yang kelima, mode dial. Nah, yang keenamnya ada apa? Live view switch. Dan yang ketujuh, command dial. Lanjut. Yang kedua. Video baru. Nah, yang keduanya sudah kalian perhatikan lagi kan? Ada plus button dan ada function button. Ada juga yang ke-10-nya zoom ring. Dan yang ke-11 ada focus ring. Yang ke-12 lens retouch button. Yang ke-13-nya lens release button. Dan yang ke-14 drive mode button. Lanjut juga yang ketiga sekarang. Sudah kalian perhatikan lagi kan? Satu persatu sudah dua saya jelaskan, oke? Lanjut. Yang ke-15-nya ada menu button. Dan yang ke-16 ada diopter adjustment. Nah, adjustment maksudnya. Yang ke-17 info button. Yang ke-18 fokus exposure lock. Dan yang ke-19 image playback button. Yang ke-20 ada button. Nah, oke, button. Ada juga multi selector. Nah, ada juga magnify button. Dan yang keitunya ada delete atau delete. Delete itu pasti menghapus ya, atau button. Lanjut ke demagnify button. Sudah saya jelaskan satu persatu. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam saya menjelaskan sesuatu, oke? Oke. Lanjut.
Saya Delista dan saya di sini akan menjelaskan beberapa alat bantu fotografi. Di antaranya satu, filter. Sesuai dengan namanya, alat ini cara kerjanya sama seperti filter pada umumnya, yaitu sebagai penyaring. Jika di dalam rokok berguna menyaring asap, tapi di sini filter berfungsi menyaring cahaya yang masuk sehingga menimbulkan efek-efek yang kita inginkan. Penggunaannya dengan cara dipasang di ujung lensa. Dua, tripod. Tripod atau biasa disebut kaki tiga berfungsi sebagai penyangga kamera saat pemotretan agar kamera tidak mengalami guncangan. Biasanya digunakan pada pemotretan yang menggunakan kecepatan speed rendah, lambat, dan untuk menompang lensa-lensa panjang. 3. Background. Kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan studio dengan berbagai macam gambar, pola, dan warna. Dan yang terakhir, stand background. Alat penyangga background dan dalam penggunaannya paling tidak ada 2 stand. Alat ini bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Krisma. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil kamera dari SLR. Yang pertama, setting mode P. ISO-nya 100. Aperturnya 11. Shutter speed-nya 60. Inilah hasil dari setting mode P. Yang kedua, setting mode AP. ISO-nya 200. Aperturnya 22. Maaf ada kesalahan, aperturnya 2,8. Oke. Berarti paling ujung. Shutter speed-nya 2000. Inilah hasil setting mode AP. Yang ketiga, setting mode TV. ISO-nya 100. Aperturnya 11. Shutter speed-nya 60. Inilah hasil dari setting mode TV. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok lain harus bisa menanggapi ya atas pemaparan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Pertama mengenai jenis kamera, jenis alat bantu kamera, dan tadi pendemonstrasian pengoperasian kamera. Silakan dari kelompok 1 ada yang bertanya. Izin bertanya, Ya, silakan. apa perbedaan kamera DSLR dan mirrorless? Baik, perbedaannya dari yang pertama pasti berbeda dari segi harganya. Kemudian yang kedua, kamera mirrorless tidak mempunyai cermin sehingga cahaya yang langsung masuk ke dalam kamera. Oke, betul. Selanjutnya silakan ada yang bertanya kembali. Izin bertanya, apa fungsi flash dan payung reflektor? Fungsi flash untuk menambahkan cahaya dalam pemotretan studio dan
fungsi payung reflektor untuk memantulkan cahaya. Oke, bagus sekali. Dan terakhir, siapa yang mau menanyakan mengenai pengoperasian kamera DSLR yang sudah didemonstrasikan? Izin bertanya, apa fungsi bukaan besar dan bukaan kecil pada kamera? Oke, semakin kecil bukaannya, semakin jelas gambarnya, semakin besar bukaannya, objeknya jelas, backgroundnya blur. Oke, puas gimana? Menjawab? Puas, Pak. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Bangga. Silakan kelompoknya menutup presentasi. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, setelah kita selesai presentasi, Bapak harapkan kalian mengisi evaluasi ya. Coba dilihat di Google Classroom, ada topik evaluasi. Kalian klik yang Mentimeter. Coba, kemudian bagaimana tanggapan kalian mengenai evaluasi pembelajaran pada hari ini? Ada 3 soal, silahkan kalian isi. Oke, baik. Selesai ya untuk mengisi evaluasi. Di sini Bapak bisa melihat bahwa jika mengenai jenis kamera kalian sudah sangat paham ya. Kemudian untuk alat bantu kamera masih ada yang kurang mungkin karena tidak Bapak tampilkan atau perlihatkan alatnya secara real. Tetapi mudah-mudahan nanti di dunia kerja kalian bisa melihat alat bantu fotografi yang tadi sudah dipelajari. Dan terakhir, cara menguasai kamera kalian asah lagi ya. Asah lagi pengetahuannya mengenai pengertian ISO, pengaturan ISO, pengaturan aperture dan shutter speed ya. Karena di handphone juga ada pengaturan kamera profesional. Kalian coba-coba nanti di rumah coba memotret menggunakan ketiga pengaturan tersebut. Nah, terakhir untuk mengakhiri pembelajaran ya, Bapak akan memberikan tes. Disebutnya post test atau tes di akhir pembelajaran. Silahkan kalian jawab pertanyaannya sesuai materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini dan hasil diskusi yang tadi kalian sudah lakukan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan post testnya. Silahkan cari di Google Classroom, ada topik post test dan buka link word wall. Jangan lupa nanti setelah selesai dikasih nama.
Baiklah anak-anak, hasil prosesnya sudah tampil ya. Di sini Repi, Ratih, dan Rijal yang mendapatkan nilai tertinggi atau di atas kompetensi ya. Tetapi yang lainnya karena kurang ya, terus Rian di sini masih kurang, Karisma juga masih kurang, Tisa masih kurang. Maka nanti Bapak akan memberikan remedial. Untuk remedialnya nanti Bapak kasih tugas mengenai lanjutan dari jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Ya, tetapi untuk yang sudah nilainya di atas KKM, nanti tetap Bapak akan kasih materi yang lebih mendalam lagi atau lebih rinci lagi supaya kalian lebih mahir dalam pengoperasian kamera. Selanjutnya, kira-kira siapa yang bisa merefleksikan materi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oke, boleh, Vera, silahkan. Setelah belajar hari ini, saya akhirnya mampu menganalisis jenis-jenis kamera sesuai dengan kebutuhan, kemudian mampu memilih alat bantu fotografi sesuai dengan kebutuhan juga, dan memahami cara mengoperasikan pengaturan dasar kamera DSLR. Target saya berikutnya, saya akan terus belajar mengenai kemajuan teknologi di bidang kamera dan alat bantu fotografi, serta terus berlatih mengoperasikan kamera supaya bisa menciptakan hasil yang foto yang bagus dan menarik. Perasaan saya setelah belajar hari ini, saya menjadi bersemangat dan senang dalam belajar menciptakan hasil foto dengan berbagai kamera dan alat bantu fotografi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke anak-anak, karena pembelajarannya sudah hampir selesai, silahkan bereskan kembali meja dan kursinya seperti semula. Baik anak-anak, di akhir Bapak akan menyampaikan kembali permasalahan yang tadi mengenai analisis jenis kamera terhadap hasil foto, analisis tentang alat bantu fotografi terhadap hasil foto, dan analisis cara membuat foto yang menarik dan estetik untuk konten promosi. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian bisa menciptakan foto yang bisa memiliki nilai keindahan atau estetika yang bagus ya, dan memiliki nilai jual atau nilai promosi terutama di media sosial. Itu saja untuk materi pembelajaran pada hari ini. Oke, dan kata penutup dari Bapak di sini bisa kalian lihat, fotografi menyadarkanku bahwa setiap detik itu berarti. Dan setiap hasil yang bagus pasti ada kerja kerasnya. Ya, itu kata motivasi pada hari ini. Baik, selanjutnya anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian pada pembelajaran hari ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya kembali. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Baik, berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Terakhir tetap kita harus yel-yel ya. Siapa kita? Siswa SMK. Kurang semangat. Siapa kita? Siswa SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat.
SMK Negeri 13 Garut. Pasti bisa hebat. Oke, tepuk tangan.